Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Amin. Teman-teman, di video kali ini seperti biasa, saya tidak bosan-bosan untuk mengikuti dan juga membahas kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Saya tinggal di Subang, jadi merasa prihatin sekali jika kasus ini yang terkatung-katung begitu lama kali yang sudah kita ikuti tidak sampai terungkap. Masyarakat Subang harus tenang, harus damai. Tidak ada lagi kejahatan yang terulang kembali seperti pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia yang begitu sadis, mengenaskan, luar biasa. Saya tidak akan berhenti teman-teman sebelum kasus ini selesai tuntas. Siapa sih sebenarnya pelaku dalam kasus ini, dalam orang-orang obstruction of justice yang selalu menutupi kasus ini. Ini harus diusut tuntas. Obstruction of justice. Ada apa gerangan? Ada apa keperluan mereka OOJ ini? Siapa yang menyuruhnya? Ini kan luar biasa, teman-teman. Sampai saat ini Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi itu masih menolak, mengelak, membantah, dan keyakinan mereka tidak terlibat dalam kasus ini. Begitu terang-terangannya Ramdhanu menyebutkan nama mereka terlibat dalam kasus ini. Dan juga keterangan saksi sudah kita dengar. Keterangan ahli sudah kita dengar. Petunjuk-petunjuk dalam kasus ini sudah kita dengar. Keterangan terdakwa sudah kita dengar. Ini sudah berbagai dari seluruh pemberitaan sudah kita dengar kasus Subang ini. Namun kemarin kita semuanya agak kecewa dua kali. Sebab di Pengadilan Negeri Subang dengan agenda sidang tuntutan pembacaan dari jaksa penuntut umum kembali ditunda, yaitu untuk kedua kalinya. Publik banyak kali yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya kasus Subang ini? Apakah ditunda itu menunggu para pelaku ini atau yang sudah menjadi tersangka ini mengakui? Nah ini teman-teman, polemik di masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar, banyak sekali perdebatan. Bahkan ada yang belum yakin Pak Yosep adalah pelaku dan juga dalangnya Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Banyak yang belum yakin karena itu adalah mengandalkan dari keterangan Ramdhanu saja. Tapi kan kita sudah menyimak keterangan ahli, itu adalah scientific crime investigation-nya sudah ada. Sudah ada yang dikatakan puslapor, adanya bercak darah di baju Pak Yosep. Ini sudah berulang kali kita kupas habis. Adanya DNA asing di baju Danu. Ini sudah kita bahas habis teman-teman. Yang tentunya kita semuanya untuk saat ini tetap menjaga asas praduga tak bersalah karena belum ada ketuk palu dari majelis hakim. Kita nanti akan menyaksikan di tanggal 4 Juli 2024 pembacaan, yaitu dari tuntutan jaksa penuntut umum dan mungkin juga adanya vonis terhadap para pelaku, terhadap para tersangka yang sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Dalam kasus Subang ini ada 5 tersangka, Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi. Namun yang ketiga ini belum P21. Di sini menuai polemik dan perdebatan di masyarakat. Saya mengambil kolom komentar karena kita sama-sama dalam mengikuti kasus ini. Di sini, apakah nanti keputusan Ibu Mimin, Abi, Arigi atau 3 tersangka ini sesudah adanya vonis kedua terdakwa Pak Yosep dan juga Danu? Ini pertanyaan. Saya menjawabnya belum bisa untuk sekarang ini karena ya belum kita mendengar ketuk palu dari majelis hakim. Kalau kita sudah mendengar ketuk palu dan keputusan dari majelis hakim, tentunya kita alangkah flongnya. Karena kita bisa menyebutkan, ternyata mereka benar para pelakunya. Baik, teman-teman, salah seorang jaksa penuntut umum yang saya simak di Pengadilan Negeri Subang, yaitu Joshua, mengatakan kembali ditundanya sidang pembacaan tuntutan jaksa dikarenakan berkas surat penuntutan belum lengkap. Surat penuntutan terhadap terdakwa Pak Yosep Hidayah masih belum turun dari Kejaksaan Agung karena masih dalam proses penyusunan. Ini menurut dari Joshua dari tim JPU di persidangan kasus Subang.
Hal senada juga dipertegas lagi oleh Kasipidum Kejari Subang Adip Fahri, yaitu terkait masih belum turunnya surat penuntutan dari Kejagung. Lanjut, menurut Adip Fahri, berkas penuntutan untuk terdakwa Yosef Hidayah dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut disusun bersama oleh JPU dari Kejari Subang, Kejati Jabar, dan Kejagung Republik Indonesia. Wow, luar biasa kasus Subang ini. Teman-teman, ini sudah viral sebenarnya ya, dan sekarang yang viral itu saya menyimak di berbagai media dan juga pembahasan para YouTuber, yaitu kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia, pembunuhan terjadi di tanggal 18 Agustus 2021, sudah lama kali kita ikuti sampai 2024, dan juga kasus Pina Cirebon terjadi di 2016, 8 tahun kurang lebih berjalan. Kasusnya masih terkatung-katung, banyak sekali perdebatan, dan juga dikatakan adanya salah tangkap. Benarkah seperti itu? Ya, mungkin teman-teman perubahan-perubahan para pelaku tentunya sudah berubah, baik dari muka dan masih banyak lagi, akan tetapi sidik jari tidak akan berubah. Disitulah saintifik yang sangat-sangat berguna untuk menetapkan tersangka agar tidak bisa mengelak lagi. Luar biasa kasus 2 ini ya. Baik, teman-teman, menurut dari Kejagung di sini mengatakan bahwa karena ini kasusnya menyita dan menjadi sorotan publik, sehingga JPU-nya dilibatkan dari Kejari, Kejati, dan juga Kejagung agar tidak salah dalam menjatuhkan tuntutan. Ini harapan kita, agar tidak salah memvonis yang tidak bersalah, agar tidak salah menetapkan tersangka yang bukan mereka pelakunya. Tentunya di sini perdebatan masyarakat terkait masalah 2 DNA asing yang ada di baju Ramdhanu yang sudah banyak sekali dibahas baik dari tim Pak Rohman dan juga tim dari ATS, teman-teman. Adip Fahri juga mengaku terkait proses jalannya persidangan kasus tersebut selama 19 kali semuanya berjalan lancar. Ya, kita mengikuti dari awal pembacaan dakwaan, ya kan, kesaksian dari anggota polisi juga ada kesaksiannya, dari Polsek, dari Polres, dari Inapis, para ahli, para saksi-saksi, sudah begitu banyak sekali keterangan di persidangan yang tentunya ini akan menjadi sebuah kesimpulan untuk majelis hakim menetapkan para tersangka dalam kasus ini. Harapan kita sebagai warga masyarakat kasus ini cepat tuntas dan selesai, dan saya kira ini sebentar lagi kedua almarhumah akan mendapatkan sebuah keadilan. Ini yang kita harapkan. Apapun pembahasannya, baik dari kanan, kiri, atas, bawah, saling senggol, itu wajar sekali. Ini warna yang luar biasa. Warna dalam kasus Subang yang sangat-sangat luar biasa kalau saya melihat, memantau, teman-teman. Perdebatan itu pasti ada. Karena apa? Di sini masyarakat mengetahui hanya adalah pengakuan dari Danu, mengakui dia sebagai pelakunya. Sedangkan ini menurut psikologi forensik sudah jelas-jelas pengakuan itu adalah barang yang merusak untuk penegakan hukum. Siapa tahu pengakuan tersebut menutupi pelaku yang lainnya. Ya, kita sudah menganalisis, ya juga bisa jadi seperti itu. Namun kita lihat saja kebenarannya kasus ini. Kita dan saya sendiri sudah yakinlah pengakuan Danu ini sudah jelas menyebutkan nama pelakunya dan tidak menyebutkan orang yang lain, dari dulu tidak berubah. Bahkan di Polres pun Danu sebenarnya sudah menyebutkan nama-nama pelaku itu. Namun berhubung ya dikatakan berubah-ubah lagi karena di situ menurut psikologi forensik waktu sidang kemarin terakhir ini, Danu ini yaitu banyak sekali tekanan-tekanan, ancaman juga, intimidasi, ketakutan, psikologinya terganggu, akhirnya berubah-ubah keterangannya. Bahkan saya masih ingat waktu ngobrol dengan Bang Freddy, Danu ini bukan berbohong tapi menyembunyikan rahasia besar. Akhirnya mengarang cerita seperti itu ya. Ya, terserah teman-teman yang menilai. Kita tunggu nanti tanggal 4 atau tanggal 5 Juli 2024. Ya, esok hari sebentar lagi akan ada putusan dan juga pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan juga mungkin vonis
keputusan dari Majelis Hakim Ketuk Palu itu yang kita harapkan tentunya. Teman-teman, kita sudah lama mengikuti kasus ini. Bayangkan, dari tahun 2021 sampai 2024 belum selesai. Yang sekolah sudah beres ini 3 tahun, ya kan? Yang sekolah SMP, SMA, atau yang melahirkan sudah punya anak 2, kasusnya belum tuntas. Bayangkan teman-teman, ini luar biasa ya. Ya, semoga sebentar lagi kedua almarhumah mendapatkan sebuah keadilan yang sempurna. Terima kasih, selamat sore. Bye-bye.